Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dengan hasil ini teman-teman, selain bisa meningkatkan moral para pemain kita, setidaknya jarak poin kita dengan Capolista tetap terjaga ya, tidak terlalu lebar. Agar nanti ketika akhirnya Inter menemukan performa terbaiknya lagi, Inzaghi Ball menemukan sentuhannya lagi, kita tidak perlu jauh-jauh mengejar poin Capolista. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Hari Minggu ini terasa jauh lebih indah dibandingkan minggu lalu ya. Karena tim kesayangan kita akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Dan terlebih lagi, sang striker Ballon d'Or, kapten kesebelasan kita, kembali mencetak gol dan bahkan dopieta. Ya walaupun kalau menurut gue ya teman-teman, kemenangan kita rasanya kurang manis nih. Karena di saat bersamaan, sayangnya rival kita Juve dan Milan juga meraih kemenangan. Dan kemenangan mereka, buset deh, meyakinkan banget, beda banget ya dengan cara kita menang atas Udinese. Padahal sebetulnya lawan kita, tuan rumah Udinese, sebetulnya juga nggak bagus-bagus banget penampilannya. Lini belakang mereka sangat rapuh, lini tengah mereka tidak mampu menguasai jalannya pertandingan, dan mereka bahkan nyaris tidak mendapatkan peluang-peluang berarti. Akan tetapi permasalahannya ada di kita, Inter, buset deh. Dari lini tengah menurut gua kita tidak ada masalah. Lini tengah kita mampu menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang ya, umpan-umpan kunci. Akan tetapi sayangnya penyakit lama kita tidak juga sembuh ya. Penyelesaian akhir kita sangat buruk. Plus ditambah lagi ya, kita punya penyakit baru, yaitu lini belakang yang sangat amat keropos. Sehingga menurut gua teman-teman, walaupun Lautaro Martinez mencetak 2 gol dan akhirnya menjadi man of the match, menurut gua pemain terbaik kita ada di lini tengah ya. Kalau tidak Fratesi ya Di Marco. Mereka berdua inilah yang tampil dominan di pertandingan tadi malam. Gol pertama kita ke gawang Udinese teman-teman sangat amat cepat, di bawah 1 menit seingat gua di detik 45 ya. Fratesi ini insting mencetak golnya memang sangat tinggi. Bisa-bisanya dia mendapatkan umpan terobosan dari Darmian dan sendirian saja di kotak penalti. Momen seperti ini hanya bisa dimiliki bila seorang pemain memang memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Lalu setelah golnya Fratesi teman-teman, Inter memiliki beberapa peluang emas ya. Ada Marcus Thuram yang memenangkan duel dengan beknya Udinese, tetapi tendangannya masih bisa ditepis oleh Okoye. Lalu ada peluang juga berawal dari umpan crossing kaki kiri Hakan Calhanoglu, disambut sundulan oleh Lautaro Martinez, tetapi sayangnya bola masih melebar. Begitu halnya juga dengan shooting first time dari Fratesi ya, memanfaatkan umpan dari Lautaro juga masih melebar. Aduh, kita membuang banyak banget peluang emas. Dan apesnya setelah berkali-kali kita membuang banyak peluang, Udinese malah menyamakan kedudukan. Dan proses golnya teman-teman, menurut gua 11-12 ya, mirip-mirip dengan kebobolan kita di partai lawan Milan kemarin. Ada serangan melalui sisi kiri pertahanan kita, crossing, lalu disambut sundulan di dalam kotak penalti. Kok kita jadi gampang kebobolan dengan cara seperti ini ya teman-teman? Walaupun perbedaannya kalau di partai lawan Milan kan crossingnya melalui bola mati. Akan tetapi tetap saja satu hal berarti yang harus diperbaiki oleh Inzaghi ya, yaitu antisipasi terhadap bola crossing di kotak penalti. Ini teman-teman coba lihat aja pada layar ya. Pemain Inter yang paling dekat jaraknya dengan KBLC, pencetak gol dari Udinese, yaitu Jan Bisek. Tetapi jaraknya pun sangat jauh ya, jadi nggak heran kalah duel sundulan. Kalau yang kebobolan kita dari lawan Milan masih oke lah, itu crossingnya dari bola mati. Nah ini kan dari bola hidup ya, dari open play. Kok bisa-bisanya pemain Udinese mengirimkan umpan silang tanpa gangguan berarti dari pemain kita? Akan tetapi untungnya saja teman-teman, babak pertama berakhir dengan kedudukan 1-2 ya untuk keunggulan kita. Setelah Lautaro Martinez akhirnya pecah telur, berawal dari crossing Di Marco mengarah tepat ke Lautaro. Walaupun ini golnya nggak bisa dikatakan 100% solid golnya Lautaro, karena sontekan dari Lautaro Martinez tidak sempurna ya, menyebabkan ada bola liar, ada kemelut nih dengan bijol. Bola liar tersebut akhirnya masuk ke gawang Udinese. Akan tetapi kalau dari papan skor sih dianggapnya sebagai gol Lautaro Martinez. Lalu kemudian di babak kedua, seperti halnya di babak pertama
pertama Inter mendapatkan gol cepat, kali ini di menit kedua atau menit 47. Nah, untuk gol yang kali ini jelaslah ini adalah gol yang solid dari Lautaro Martinez ya. Berawal dari kesalahan Bijol, membuat Marcus Thuram bisa sedikit meliuk-liuk dan memberikan bola mendatar dekat saja kepada Lautaro Martinez. Lalu kemudian Lautaro Martinez mencoba menahan bola dan shoot ke gawang Udinese. Sebetulnya teman-teman, Lautaro Martinez bisa saja mencetak hat-trick atau bahkan mencetak 4 gol ya. Ini ada momen Lautaro Martinez mencoba menaklukkan Okoye dengan bola congkelan, tetapi sayangnya bolanya kurang tinggi. Nah, gue pikir dengan keunggulan 1-3 ini pertandingan sudah selesai karena toh ball possession tetap dipegang oleh Inter dan pertahanan Udinese itu rapuh banget teman-teman. Gue bahkan sempat yakin kita bisa menambah 1-2 gol lagi. Tetapi yang terjadi sebaliknya, ketika kita sedang asik menyerang, mencoba build up, ada serangan balik dari Udinese dan di sisi kiri pertahanan kita kosong, tidak ada Bisek, tidak ada Augusto, yang tersisa hanya Hakan Calhanoglu yang tackle-nya kepada Luka hanya mengenai angin saja. Dan akhirnya Luka dengan dingin ya menaklukkan Yann Sommer, walaupun di situ sebetulnya juga coba diganggu oleh Steven De Vrij tapi tidak pengaruh. Yang bikin menyebalkan dari gol Luka ini teman-teman, selain karena kesalahan kita sendiri, dan yang kedua terjadi di menit-menit akhir pertandingan, selalu saja begini ya. Walaupun akhirnya skor 2-3 bertahan sampai dengan peluit akhir pertandingan, tetapi tetap saja itu 10 menit terakhir rasanya senam jantung banget. Kalau dilihat dari sisi statistik pertandingan, Udinese shotnya 9, Inter 16 teman-teman. Sedangkan untuk shot on goalnya, Udinese cuma bikin 3 tapi berhasil melesatkan 2 gol. Aduh, ini pertahanan kita kenapa ya? Sedangkan dari sisi Inter membuat 7 shot on goal. Untuk ball possession ya kita sangat amat dominan teman-teman. Udinese cuma dapat 39%. Lalu kemudian untuk expected goalnya, Udinese cuma 0,76 ya, tidak mencapai 1 tapi berhasil bikin 2 gol. Sedangkan Inter expected goalnya 1,94. Dengan hasil ini teman-teman, selain bisa meningkatkan moral para pemain kita, setidaknya jarak poin kita dengan Capolista tetap terjaga ya, tidak terlalu lebar. Agar nanti ketika akhirnya Inter menemukan performa terbaiknya lagi, Inzaghi Ball menemukan sentuhannya lagi, kita tidak perlu jauh-jauh mengejar poin Capolista. Karena teman-teman, gue jadi teringat momen 2 musim lalu ya, ketika kita bisa masuk ke final Liga Champion. Itu kan kita di Liga di awal musim sangat terseok-seok. Saat itu alasannya adalah karena pramusim kita tidak ideal, banyak pemain pilar yang pergi, lalu kemudian beberapa pemain pilar juga mengalami cedera di pramusim, sehingga persiapannya Inzaghi sangat amat tidak maksimal. Nah, kala itu teman-teman, di awal musim kita sering banget kehilangan poin. Dan apesnya, ketika akhirnya Inzaghi Ball kembali menemukan ritmenya, kembali menemukan sentuhannya, memang sih di Liga Champion kita bisa melaju sampai final. Tetapi di Liga saat itu jarak poin kita dengan Napoli sudah terlalu jauh, sudah sulit sekali dikejar. Nah, situasi seperti ini tidak boleh terulang ya di musim ini. Kita sadari betul di pramusim ini memang persiapan kita tidak maksimal, karena banyak pemain kita yang datang terlambat ke pemusatan latihan setelah membela tim nasional masing-masing di Piala Amerika dan Copa Amerika. Nah, persiapan pramusim yang tidak maksimal ini membuat awal musim kita saat ini sangat terseok-seok. Akan tetapi, seberapapun terseok-seoknya kita saat ini, semoga tetap bisa menjaga jarak poin dengan Capolista, supaya sekali lagi ketika nanti Inzaghi Ball sudah menemukan ritmenya, kita tidak perlu jauh-jauh mengejar. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Untuk catatan pertandingan di hari ini teman-teman, yang pertama gua berikan kepada Yann Sommer yang baru saja gua puji-puji ya di pertandingan lawan Milan dan Manchester City. Dia membuat banyak sekali penyelamatan. Kemarin malam melawan Udinese, dia cosplay menjadi Handanovic, tiba-tiba sering banget melongo teman-teman. Di gol pertamanya Udinese dia melongo, lalu kemudian ini di golnya Luka paling parah. Itu padahal shootnya Luka tidak terlalu kencang dan jaraknya masih dalam jangkauan Sommer. Wah, jujur ini lampu kuning sih teman-teman. Jangan sampai 15 juta yang kita investasikan untuk Joseph Martinez baru bisa kita rasakan di musim depan ya. Semoga Joseph Martinez bisa step up layaknya Onana ya. Di awal
awal-awal memang diragukan, tetapi akhirnya bisa mengambil alih penjaga gawang utama di pertengahan musim. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada lini pertahanan yang super kacau. Gila, kita bisa sangat solid di partai lawan City, tetapi kemudian di partai lawan Milan dan Udinese super rapuh. Ini kayaknya siapapun yang dimainkan sama aja ya. Atau menurut teman-teman ada pendekatan yang berbeda nggak sih di lini pertahanan kita? Kenapa gampang banget dibongkar ya? Dan kalau teman-teman pada sadar, kemarin malam Inzaghi untuk pertama kalinya ya menurunkan komposisi lini belakang yang baru. Center back kanan diisi Stephen De Vrij, kemudian center back tengah diisinya oleh Acerbi, dan center back kiri diisi oleh Jan Bisek. Ini biasanya kalau komposisinya 3 pemain ini, pasti center back tengahnya diisinya De Vrij, kemudian center back kiri diisi Acerbi dan kanan Jan Bisek. Padahal biasanya teman-teman kalau 3 pemain ini yang diturunkan, logikanya ya, yang mengisi center back tengah adalah Stephen De Vrij, kemudian kanannya Jan Bisek, kirinya Acerbi. Ini posisinya Acerbi banget nih, tengah sama sebelah kiri. Tetapi tadi malam justru Jan Bisek yang ditaruh di sebelah kiri. Ada catatan data yang membuktikan bahwa pertahanan kita di musim ini sangat parah teman-teman. Sejauh ini dari 6 giornata Inter sudah kebobolan 7 gol. Dan dari 7 gol tersebut 4 diantaranya terjadi setelah menit 80. Hampir 50%-nya terjadi di 10 menit terakhir teman-teman. Padahal ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan musim lalu, selama 1 musim penuh loh, Inter kebobolan di 15 menit terakhir, berarti di menit 76 sampai 90, total cuma 3 kali. Gila teman-teman, selama 1 musim di 15 menit terakhir kita cuma kebobolan 3 kali. Di musim ini baru 6 giornata sudah 4 kali kebobolan di menit-menit terakhir. Lalu kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada Lautaro Martinez yang akhirnya mencetak gol. Semoga ini menjadi pertanda baik bahwa golnya akan terus mengucur ya di pertandingan berikutnya. Total Lautaro Martinez mencetak 2 gol, membuat 3 peluang emas, lalu ada 4 shot dan passing akurasinya mencapai 92%. Tetapi dari semua catatan baik ini, kalau kita lihat dengan mata ya di layar kaca, memang Lautaro Martinez ini gendat banget ya, gempal banget, udah kayak lemper Holland Bakery anjir. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada duo kakek-kakek wonderkid Mkhitaryan dan Acerbi yang tampil 90 menit teman-teman. Ada bisa-bisanya ya. Akan tetapi gue mencoba berpikir positif. Ini Mkhitaryan dan Acerbi sengaja dipaksakan bermain 90 menit karena mereka berdua tidak akan ditampilkan di tengah pekan nanti ya di Liga Champions melawan Red Star. Ini awas aja Inzaghi, kalau sampai nurunin Mkhitaryan dan Acerbi sejak menit pertama di Liga Champions nanti, wah keterlaluan, karena mereka berdua udah tampil 90 menit di malam tadi. Dan untuk Mkhitaryan teman-teman, lagi dan lagi penampilannya tidak istimewa ya di pertandingan kali ini, dan bahkan menurut gue cenderung di bawah rata-rata pemain-pemain kita yang lain. Akan tetapi yang bikin luar biasa teman-teman, Mkhitaryan di usianya yang ke-89 tahun menjadi pemain yang paling banyak berlari di lapangan di partai lawan Udinese, mencapai 12,4 kilo. Lalu di bawahnya Mkhitaryan ada Calhanoglu, di bawahnya ada Darmian, Fratesi dan Bisek. Gila, ada Mkhitaryan dan Darmian sebagai pemain yang paling banyak berlari mengcover lapangan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.